usia berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil nggak diizinin naik motor, nggak boleh. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang udah bisa motor? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Mbak bantuin dong ngerayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor, kayak pengen gitu, emang pengen beli motor nih, tapi nggak dibolehin sama mama. Lah. Loh. Katanya nggak bisa naik motor. Katanya nggak bisa naik motor. Katanya nggak bisa naik motor. Nah, kemarin kan ditanya nggak bisa naik motor tuh. Nah, netizen tuh pinter loh. Jejak digital tuh nggak bakal pernah hilang. Nah, sekarang gimana yo? Pasti klarifikasi lagi, ya kan? Klarifikasi mulu ah. Dengar ya, kamu nggak boleh naik motor. Ingat pesan mama, kamu nggak boleh naik motor. Pokoknya kamu nggak boleh naik motor. Mama nggak izinin kamu naik motor. Apapun alasannya, kamu nggak boleh naik motor. Kamu tuh nggak bisa naik motor, nggak bisa. Motor sama badan kamu suka goyang-goyang. Iya, goyang-goyang kayak otak kamu goyang-goyang, nggak pernah stabil. Kalau kamu naik motor, nanti kamu jatuh. Nanti harus berobat ke dukun Encep di Cianjur. Mama repot nanti. Ya, ingat pesan mama, nggak boleh naik motor. Jangan buat repot mama. Ingat pesan mama ya. Udah. Ingat pesan mama ya. Kamu cuci kaki, cuci muka, makan Tidur siang dulu, terus udah itu tidur siang. Jangan lupa ganti pampers ya nak. Ingat pesan mama. Keren banget ya kalau naik motor ya. Tampan rupawan. Motor mahal ini. Nah, kalau motor yang ini sih nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Kalau ini kamu pasti bisa naik motor ini. Mama izinin kok kalau motor ini. Yang maksud mama nggak boleh itu kalau motornya Smash, Fiction, Jeep, Vario, apalagi motor bebek, nggak boleh kalau itu. Kamu nggak bisa, nah, nggak bakal bisa. Kalau ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus kok buat kamu. Pasti kamu bisa. Mama izinin kalau ini. So sweet deh, ih. Iya, anak siapa sih? Lucuna, imut-imut. Gun, lu jangan gila ya. Kemarin Pak Dit nanya, lu bisa bawa motor nggak? Lu jawab nggak bisa. Bahkan sampai sekarang sejak SMA pengen naik motor, nggak taunya sampai sekarang pun juga nggak bisa. Terus siapa yang kemarin pakai helm biru, terus pakai motor biru? Lu kan? Iya sih Pak D. Loh, bohong kan? Nggak bohong Pak D. Kan Pak D nanya, gua bisa bawa motor nggak? Ya nggak bisa Pak D. Kalau ngendarai motor sih bisa. Oh, bawa motor berat Pak D. Ngangkat motor. Tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian yang nyebarin berita, kemudian dia merepost video-video yang disebarkan itu semuanya saya suruh panggil. Tentu video yang jelas, yang lengkap, jangan hoax. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana? Wow. Widya dicari. Di awal Widya dicari. kukira suhu, ternyata subuh. Di awal menyala. Malah di tengah perjalanan ada kendala. Iya, siapa lagi kalau bukan dia? Ada seorang pengacara yang akan membuka sayembara buat kalian-kalian semua yang tahu akan rumahnya Bu Widya akan diberi uang 10 juta. Oh iya, aku mau kasih tahu. Aku kasih uang 10 juta kalau kalian bisa kasih tahu alamatnya Linda lagi Widya itu di mana? Amazing kan? Kukira loh ya, dia itu suhu loh. Ternyata cupu aja Bang Bayi. Kamu ini sudah membuat kecewa buat netizen seluruh Indonesia loh ya Bu. Seakan-akan kamu ini ya tak mempunyai prinsip teguh untuk mencari keadilan. Ingatlah kata-katamu di awal ya. Ini bukan masalah Vina atau siapa-siapa. Ini tentang keadilan. Tiba kok cuma
mencari sensasi doang toh Bu. Maaf ya, saya kritik soalnya ini melenceng sangat jauh sekali dari alur keadilan jenengan ini ya toh. Jadi introspeksilah diri jika banyak netizen mengkritik Ibu Putri. Nah, mulai ke depan kalau menangani kasus ya jangan pakai dua kaki untuk mencari aman ya. Contohnya seperti itu loh. Bu Titin, yo pengacara kampung, tapi dia mempunyai prinsip dan keyakinan yang sangat teguh. Yo toh, kalau A ya A, nggak usah A, B, C, D, E, F, G. Angel. Ono emploken 10 juta emploken nek sing ana sing butuh ngeplok ngono ya emplok. Lumayan kan? Lumayan 10 juta. Pejabat, mantu pejabat, dikit-dikit ancam orang. Mantap betul Ibu Widya. Pokoknya maju terus, jangan kasih kendor seperti itu ya. Tenang saja Bu, di belakang Ibu itu masih banyak yang support, masih banyak yang ngedukung. Semua kalangan dari netizen se-Indonesia bakal ngedukung Ibu Widya. Ya, untuk apa? Untuk mencari kebenaran, keadilan seperti itu. Pokoknya sehat selalu buat Bunda Widya ya. Good luck, ya semangat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada banyak pengacara hebat katanya akan terjun langsung ke lapangan soal kasus ini menurut postingan seseorang. Tetap berkuar-kuar. Apakah benar? Karena mereka mulai gelisah, para pejabat mulai gelisah. Kalau yang namanya pengacara yang hebat-hebat itu kan miliaran bayarnya. Lalu untuk melawan yang namanya pernyataan mantan Bareskrim kita yaitu Bapak Susnodo Aji membuat pernyataan di televisi bahwa kalau Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan karena Saka Tata itu orang yang tidak bersalah termasuk yang namanya Peggy Setiawan yang ditahan seorang kuli bangunan tersebut. Sepertinya yang saya amati banyak pejabat yang gelisah ketika Bapak Susnodo Aji membuat pernyataan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan belum lama katanya cek psikolog itu ya. Pernyataan Bapak mantan Bareskrim kita yaitu Susnodo Aji bilang kalau yang namanya Peggy Setiawan itu tolong dibebaskan. Bebaskanlah. Nah, sepertinya guys banyak yang geram di luar kalau Peggy Setiawan kuli bangunan itu diminta dibebaskan. Lalu yang belum saya dengar pernyataan dari seorang pemimpin negara. Apabila ada rakyat kecil ditangkap, salah tangkap dan tidak ada klarifikasi sama sekali atau angkat bicara. Kemudian Bapak Jokowi juga seorang presiden tidak ada instruksi untuk menyampaikan sesuatu kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia untuk berbicara tegas akan membebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Di mana keadilan itu? Saya tanya, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, di mana keadilan itu? Apabila ada mantan Bareskrim yang pernah dipenjara karena mengangkat kejujuran tentang hukum di Indonesia, ada pepatah yang katanya cicak lawan buaya kala itu ya berbicara tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu sebagai rakyat kecil tulang punggung keluarganya ya harus dibebaskan. Kemudian banyak orang menurunkan pengacara-pengacara yang hebat yang nilainya kalau disewa itu nggak tanggung-tanggung sampai miliaran ya kan. Nah, kenapa sampai saat ini pemerintah kita, Kapolri kita masih diam bungkam, tidak angkat bicara? Tolong, saya instruksikan kepada jajaran Polri, seluruh penegak hukum di Indonesia ini, tolong bebaskan yang namanya Peggy Setiawan. Semua BAP itu adalah salah tangkap, pelaku yang aslinya tidak ditangkap. Dan kemudian untuk Bapak Kapolri juga, kenapa tidak ada instruksi untuk anak buahnya? Kepada yang terhormat bapak-bapak jajaran Polri, Polres dan sekitarnya, ya Polda dan lain-lain itu, tolong dipanggil semua orang yang banyak-banyak klarifikasi itu. Kenapa Bapak Kapolri kita masih bungkam? Itu sebuah pertanyaan buat saya. Boleh saja kalian membohongi yang namanya publik ini, masyarakat dengan perubahan-perubahan BAP segera dirubah apabila orang tidak melihat, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak,
khususnya untuk Bapak Kapolri dan Bapak Presiden. Kenapa belum ada bicara? Jangan jika ada rakyat bertanya, Pak bagaimana tentang kenaikan BBM, tanyakan sama Kominfo. Pak bagaimana tentang kasus ini, tanyakan sama Kapolri. Rakyat disuruh bertanya-tanya terus, bertanya. Pak melek buka mata dua-duanya, jangan gejala katarak ya Pak. Kenapa saya ingin keadilan di Indonesia ini, terutama pernyataan yang namanya Bapak Susno Duaji, mantan Baris Krim yang pernah ya dijadikan tumbal seorang mafia dulu ya, itu harus dilindungi. Kemudian orang-orang yang berbicara membuka fakta yang sebenarnya itu butuh perlindungan, harus dilindungi. Kenapa penegak-penegak hukum ini hanya boleh digenggam oleh orang-orang yang tinggi, banyak uang dan sebagainya, yang mampu menyuap dan suap? Itu loh Pak. Saya harap mudah-mudahan Bapak Kapolri ya, dengan pernyataan-pernyataan saya ini untuk Bapak Kapolri khususnya, tolong Pak ya, angkat suaranya kencang-kencang pakai mikrofon ya, voltasenya yang 10 lebih kalau bisa, agar telinga-telinga anak buah Bapak, jajaran-jajaran Polri, Polres, Polda dan sebagainya itu mendengarkan Pak. Tolong angkat suaranya sekencang-kencangnya, agar kenapa? Panggil semua orang-orang yang banyak klarifikasi yang mengancam-ngancam orang, yang menyentil-nyentil dan mengupload semua keluarganya itu. Dipanggil. Dan satu permintaan saya ya Bapak Kapolri, rumah-rumah mantan-mantan pejabat itu ya, asal mulanya itu tolong diusut. Dari NJOP-nya pembelian pertama, dari surat pembelian pertama jual belinya tolong diusut. Jangan semua rakyat Indonesia ini diajari manipulasi data, apalagi hanya titipan. Ya, tolong Pak, sertifikat itu kan ada nomornya. Lantang itu diurus dan berani. oleh siapa, pemiliknya siapa, itu dari utamanya. Kasus ini bermula dari bubuk, kemudian mengintai seseorang seperti orang mengintai saya, memantau saya. Ya, itu merembet, akhirnya terjadilah menyatakan anaknya sendiri itu sebagai murni kecelakaan di lalu lintas. Dan di akhir penutupan kasus itu ditutup. Kemudian banyak orang yang bilang Widya kemarin 2016 kemana aja. Ada, saya mengamati itu. Jadi buat Bapak Kapolri saya harap ya, penegakan hukum ini benar-benar tolong, kalau memang ada undang-undang yang menguntungkan hanya untuk pejabat itu yang perlu dirubah, jangan BAP yang dirubah. Untuk menjebloskan, untuk mengamankan diri, untuk para pejabat, para penegak hukum. Itu saja buat saya. Ya, apakah kritikan saya ini terlalu pedas Pak untuk negara ini? Sehingga juga harus ditangkap saya mengkritik dan memberitahu jalan utama pemeriksaan tentang kasus Vina dan Eki ini. Ya, apakah saya harus dipantau, diintai dan segala macam? Tolong, kalau itu memang Kapolri penegak hukum, kalau itu Bapak Presiden itu ya hak milik rakyat negara Republik Indonesia ini, rakyat-rakyat yang pejabat tinggi itu jangan dibebaskan begitu saja memegang hukum ya. Kuatkan pula buat rakyat-rakyat kecil. Halo, negara Republik Indonesia pemimpinnya jangan buta, jangan katarak, jangan tuli. Begitu juga dengan Kapolrinya. Saya harap Bapak Kapolri juga jangan buta, jangan tuli, jangan katarak ya, mengenai permasalahan hukum yang ada di Indonesia ini tumpul untuk para pejabat, tapi berlaku hanya untuk rakyat-rakyat emosional, terutama rakyat-rakyat yang kritik untuk pemerintahan. Hanya itu saja. Semoga Bapak Kapolri dan Bapak Presiden itu membuka telinganya, dan semoga pernyataan Bapak yang namanya Susno Duaji itu sesuai nurani saya, masuk di nurani saya. Bebaskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, karena penangkapan salah. Apakah nanti orang yang menangkap Peggy Setiawan itu penangkapan salah itu berani minta maaf secara tertulis atau secara publik? Sejauh ini saya belum ada yang namanya melihat permintaan maaf dari polri-polri kita apabila itu ada salah tangkap, apabila itu salah BAP, belum ada. Salam waras buat Bapak Listio Sigit dan Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia ini. Oke, salam. Sangat emosional ya, Ibu Widya. Ya, ini Kang Deddy Mulyadi kayaknya kena prank ini teman-teman. Saya nggak bisa naik ke motor.
Tapi nyatanya ada video di mana dia naik motor gede gitu. Ini teman-teman ada sayembara 10 juta buat menemukan alamatnya Ibu Widya ini. Allahu Akbar. Untuk rakyat yang mau bersuara, aduh, cukup cantik, menawan dan rupawan dan berani. Ini Ibu Widya menyuarakan menurut hati nuraninya, menurut dia itu benar, dia suarakan. Allahu Akbar, teman-teman. Apakah seperti ini hukum di negara kita, teman-teman? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sesuatu yang gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Rakyat itu sudah nggak bodoh lagi, rakyat itu pinter menganalisa juga. Sesuatu hal yang kelihatan jelas pun bagaimana mungkin tidak kelihatan. Allah a'lam bishawab, teman-teman. Semoga Bu Widya selalu diberi kekuatan dan ketabahan serta keselamatan. Assalamualaikum.